yang dipilih malah bunda-bunda, kakaknya, abangnya yang berada di sini. Maka ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih ya. Salah satu nikmat yang juga besar adalah dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Lu baik tidak? Baik ya. Mana senyumnya orang baik? Masya Allah, sing lapang hati teh kalau ngaji ya. Dan semoga ini menjadi wasilah kita nanti dipulangkan ke hadapan Allah dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Siap masuk surganya sekarang? Kalau dijamin surga masa nggak mau? Mau ya. Hati-hati ya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga semoga Allah sanggupkan kita istiqomah insyaallah mengikuti sunnah beliau. Terima kasih. Tadi di sini ada Peksita WBK, tahu nggak WBK apa? Masya Allah, wanita Bekasi keren. Nanti nggak cuman keren, khatam. Masya Allah. Khatam baca kitab, khatam baca Al-Quran. Dan juga seluruh jajaran, panitia, para asatidz, alim ulama, kiai, ustadz, ustazah. Saya izin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Tapi hakul yakin kalian pasti dimuliakan Allah. Ya. Kita ngajinya sepakat berusaha menatap dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang, karena nggak pengen cuman ketemu di sini doang ya, tapi bisa kumpul nyampe di surganya Allah. Ya. Dan penuh cinta kasih kalau di sana. Sulit kalau pengen ngajak ke surga nggak pakai cinta, itu mustahil. Ya. Maka insya Allah apapun yang akan kita bahas harus mendekatkan kita kepada Sang Maha Mencinta, yaitu Allah. Ya, bisa jadi ada yang sambil jualan di depan, tapi karena sepi dia mendengarkan jadinya apa yang ada di dalam masjid. Pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya. Ya, daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa itu ngapain kongko ngomong melulu di depannya. Yang diomongin ge basi udah tahu semua. Pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti masih ada yang salah. Ya. Jadi gampang standarnya. Yang penting jadi tambah dekat kepada Allah. Kalau milih kerjaan yang mana yang baik, bukan gaji. Kerjaan mana yang membuat kita tambah dicintai Allah. Ya. Jadi standarnya, patokannya selalu ke arah sana. Lihatlah yang mana yang membuat Allah suka, maka itu yang diambil insyaallah. Ya. Kebanyakan kan orang nanya, kok hukumnya apa sih kalau begini? Kok hukumnya kalau begitu apa? Bagus belajar hukum itu, belajar fikih. Tapi ingat, bicara hukum maka itu hanya bicara fikih. Di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Ada apa? Takwa. Fikih hanya bicara halal, haram, boleh atau tidak. Nanti paling kalau ditambah ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Ya. Tapi kalau bicaranya pakai kacamata takwa, bukan mana boleh, mana tidak lagi. Bukan mana boleh, mana jangan, mana halal, mana haram lagi. Tapi yang dilihat adalah yang mana yang Allah suka. Ya. Jadi nanti gampang, enak tindakannya. Ada waktu luang nih. Baca komik hukumnya apa ya? Oh boleh. Tapi kalau lihatnya pakai kacamata takwa, dilihat yang mana nih yang membuat aku lebih dicintai Allah. Baca komik atau baca Quran. Nah iman udah langsung ngejawab. Karena kita tuh dilengkapi nurani sebetulnya ya. Akal udah ada dan iman udah ada. Karena manusia memang secara aslinya, settingan awalnya lebih mudah berbuat baik daripada berbuat jahat. Ya. Lihat contoh anak-anak habis berantem sama temennya, 5 menit kemudian main lagi sama temennya. Yang berantem ibu, ya. Nah kamu habis benjol sama dia, nggak masalah bagi anak kecil. Benjolnya udah hilang, sakitnya. Dia punya mainan yang aku suka, diizinin main lagi, selesai urusan. Nggak ada dendam, nggak ada apa, ya. Kita lebih mudah berbuat baik. Maka ketika kita selalu mengembalikan pertanyaannya, bukan sekedar boleh atau tidak, tapi yang mana yang Allah suka,
pasti terbimbing ke arah kebaikan. Ya, enak jadi hidupnya gampang. Ditawarin nih kok kerjaan gajinya 20 juta sehari misalkan, ya. Tapi di mana di kasino lagi misalkan. Allah suka nggak? Nah, jangan ya. Apalagi bicara rezeki mah tuh. Kadang kita mikirnya kalau ngambil cara haram bakal dapat lebih gede ya. Kadang gitu ya. Kerja nih kalau misalkan nggak sambil ada sampingan ngambil dikit dari uang kantor, kayaknya saya dapatnya sedikit deh, nggak cukup. Enggak. Rezeki itu dari 50.000 tahun sebelum kita diciptakan sudah diatur. Ini akan terlahir hamba yang namanya ini. Rezekinya dari lahir sampai meninggalnya dia terima total segimana udah ditentuin. Ya. Buat urusan nominal terutama, ya. Sudah ditentuin. Maka sejatinya kalau kata Allah si Koko misalkan nih. Kalau kata Allah si Koko bulan ini dapatnya misalkan 1 miliar misal ya. Maka mau dia cari pakai cara halal atau cara haram tetap dapatnya segitu. Beneran. Ya, sama ibu juga, bapak juga semua mau pakai cara halal atau haram, kata Allah di bulan itu segitu, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Ya, kisahnya dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Pernah suatu ketika beliau minta anak kecil bu bersihin pelana kudanya, dudukan kudanya. Ya, lalu ditinggal sholat sebentar, beres sholat hilang bu anaknya bu, dan dudukan kudanya juga hilang pelananya. Wah mungkin diambil ya, tapi ya sudah, mau dimarahin juga anaknya udah nggak ada, udah berangkat ke toko kuda, nyari dudukan kuda baru, karena yang tadi hilang. Nyampe di salah satu toko kelihatan asa kenal nih yang ini nih. Ditanya kan kepada si pemilik tokonya, bapak punten, nggak pakai punten juga sih ya, kan beliau mau orang Arab. Ya, ini mah bahasa kitanya aja ya. Di Bekasi nggak ada yang ngomong Sunda ya? Ada. Bagus lah, karena kalau saya pakai Mandarin ntar ibu lebih pusing. Ya. Bapak permisi, itu tadi bapak dapat dari mana? Oh tadi ada anak kecil ngejual. Pak punten boleh bertanya, bapak teh kasih dia berapa? Paket teh lagi ngomongnya ya. Bapak kasih dia berapa ke anak kecil itu? Ya, dijawab 1 dirham. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hatinya bergumam, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, selepas aku sholat juga aku pengen ngasih segitu ke si anak kecil. Ya, tapi lihat, si anak itu tidak sabar, dapatnya 1 dirham plus dosa. Ya, kalau dia sabar, dapatnya juga 1 dirham plus pahala. Pilih yang mana? Ya, atulah duit nah. Kok kan bisa ngomong gitu karena pernah nyobain kaya, bener juga sih. Ya, waktu di Thailand ya begitu. Tapi sok mangga, ibu kalau pengen nyobain kaya dulu sama, demi Allah ujung-ujungnya nyari Allah. Ya, demi Allah ujung-ujungnya nyari Allah. Kita pernah ngelihat semua orang insya Allah pengen bahagia. Nyari bahagianya macam-macam. Ada yang dengan ngejar jabatan, ada yang ngejar popularitas misal, ada yang ngejar duit misalkan. Mangga terserah mau ngejar yang mana aja. Tapi demi Allah akan selalu kita temui orang yang udah punya itu tapi masih menderita. Ya. Pasti. Di Thailand mah kenyang apalagi ya. Yang ngajakin saya ke sana beberapa kawan-kawan badar judi, 8 miliar sebulan bu bersih bu. Ya. Saya belum segitu. Paling rekor tertingginya kalau yang seharian ada yang sehari 80 jutaan. Jadi belum dapat. Kalau 80 juta kali 30 kan baru 2,4 M. Ya. Tapi lumayan ya. Udah kebeli rumah pertama umur 22, udah kebeli rumah sendiri. Tapi dah haram tetap aja ya jadi api neraka. Singkat cerita mereka banyak lah yang lebih kaya. Akan selalu kita temui dia kaya menderita. Diajak ketemu harus janjian sama psikiater katanya nggak bisa tidur. Buat bisa tidur harus minum pil tidur dulu. Serius bro, secapek apapun lu 3 hari nggak tidur, nggak minum obat itu nggak bisa tidur, enggak katanya. Oh, Masya Allah ternyata
Pas ngedengar itu ternyata mudah tidur itu adalah suatu nikmat yang besar dari Allah ya. Kita mah di pengajian bisa tidur, Bu. Ya. Enggak lah ini. Ini bukan tidur, ini masih fit dari sananya ya. Bukan ngantuk ini mah. Ya. Seperti itu ya. Dia mengalami hal seperti itu. Maka lari kan biasanya. Yuk, kita party yuk. Ya di sana soalnya tempatnya bukan di kota Bangkoknya, Bu. Di perbatasan antara Thailand dengan Kamboja, 3 jam lagi kalau dari Bangkok. Oh, nggak ada hukum di sana. Tempat cuma 2 di sana pilihannya. Diskotik, kasino, udah itu doang. Ya ada sih tempat makan, cuman hiburannya cuma 2 itu aja. Ya. Jadi biasanya lari ke tempat hiburan malam mereka. Terus party mereka saking banyak uangnya, jadi dugemnya tuh istiqomah. Maksudnya konsisten, dugem istiqomah, kumaha? Konsisten gitu ya. Istiqomah buat yang baik-baik aja. Jadi soalnya liburnya paling lama 3 hari, Bu. Pasti udah pergi party lagi, ya. Dan kan biayanya nggak murah, Bu, buat pergi ke tempat kayak gituan teh. Minumannya mahal, 1 botol, dan nggak mungkin bawa susu ultra ya tempat kayak gituan. Satu botolnya bisa berapa juta gitu ya, 8 juta, ada yang 20 jutaan juga ada. 1 botol, Bu, 1 liter. Udah mah pahit, bikin mabok, nyakitin badan, rasanya nggak enak. Ada yang beli, bangga lagi diminumnya. Kayaknya setan ngakak banget ngelihat manusia kayak gitu ya. Belum obat-obatannya. Dulu 1 pil ekstasi Inek sekitar 800 ribuan 1 butir. Sabu-sabu 1 gramnya 1,2 juta. Bu, ini nggak usah survei ya, nanti ibu nggak usah nyari bandar beneran. Ini cukup tahu aja gitu ya. Maksudnya menggambarkan mereka tuh kan sekalinya berangkat ngajak teman-temannya, biayanya segitu. Terus punten mohon maaf, kadang pasti tempat kayak gitu pasti ada perempuan yang kerja di tempat seperti itu kan. Kasihan ngelihatnya ada jahitan belum beres sudah dipakai bajunya. Dan tempat kayak gitu tuh pasti dingin, AC-nya kenceng. Tapi mereka lebih tahan angin gitu, nggak pernah masuk angin. Karena mereka dikerok hilang wibawanya, Bu. Nah, pakaiannya kan terbuka. Jadi ngelihatnya kasihan, asa pengen nafkahin, tapi ngasih mukena gitu ke mereka ya. Dan untuk nemenin duduk aja, biayanya ya, biaya nemenin duduk, Bu, belum dizinahi, belum dibawa pulang. Ya. 2 juta 1 perempuan. Karena impor ya dari Thailand, Uzbekistan, Vietnam. Yang benar-benar emang kerjaannya gitu. Pokoknya kalau kita mah kayaknya kulit kita yang paling putih itu wajah karena sering dirawat. Mereka mah dengkulnya aja lebih putih daripada orang Indo. Ya. Seperti itu. Cuman dengan itu dilakukan terus-menerus, makanya sebulan itu dia rekor bisa nyampe 1,2 miliar biaya untuk foya-foyanya aja. Tapi samalah. Mereka akan selalu mengulang perkataan yang sama. Turun dari mobil mewahnya, mewah ya. Sama, aduh bro, gua stres. Kadang ngomong kayak gitunya pun di tempat seperti itu, Bu. Lagi duduk, di mejanya ada minuman keras, ada obat-obatan, ada yang menari, dan yang lain-lain. Tapi kalau ngobrol, sampai kapan bro kita hidup kayak gini? Jenuh juga lama-lama. Kayaknya kalau dipikir lebih enak tinggal di Indo lagi, tinggal di rumah nyaman, hangat, dikelilingi anak cucu, ngumpul semua di ruang tengah. Hah? Yang di Indo aja udah begitu, pengen jadi kayak lu malah pengen kayak mereka. Ini gimana ceritanya, bro? Mereka udah kumpul di ruang tengah, tapi karena nggak punya kamar lagi, makanya nimbrung di ruang tengah. Ya, karena mereka jenis-jenis orang yang duit tuh udah nggak masalah bagi mereka, Bu. Anak-anak kita paling bete ke warung, ya. Anak-anak mereka udah masing-masing 1 anak tuh 1 supir sendiri, 1 mobil sendiri. Mereka bosan ambil handphone, pesen tiket, berangkat ke Singapura. Kan nggak bawa baju, nggak bawa koper, beli di sana baju sama kopernya, Bu. Hotel juga, udah ada kartu kredit mah, Bu. Bapaknya yang bayar. Ya. Sekalinya pulang kumpul sama anak di rumah, dari ruang tamu sampai ke kamarnya mungkin harus naik angkot, saking gede itu rumah, Bu. Rumah orang kaya kebayang kan segede gitu. Jadi masing-masingnya kapan terakhir ngobrol sama anaknya, kapan benar-benar disuapin makan sama anaknya gitu ya. Jadi jenuh saya mau sampai kapan hidup kayak gini.
Nggak sedikit kalau memang bapaknya nggak sayang sama dirinya karena mengambil cara nyari duitnya dengan cara duit haram, makanya salah satu istilah untuk dosa itu kan zolam tu nafsi ya. Zolim kepada diri sendiri. Karena setiap kali kita bikin dosa, yang rugi siapa? Kita. Allah mah nggak rugi sama sekali. Satu dunia kafir seluruhnya Allah nggak rugi sama sekali. Yang rugi pelaku kemaksiatannya. Nah, ketika kita nggak sayang sama diri kita sendiri, terbukti misalkan terulang lagi kesalahannya, kan bukti nggak sayang sama diri sendiri. Maka kadang cara untuk menyadarkannya mau nggak mau anaknya Bu yang diuji, Bu. Anaknya yang kecanduan narkoba, anaknya yang ternyata dibully orang, anak macam-macam di sana, ya. Karena gimana, ke diri sendiri udah nggak sayang, mau nggak mau orang yang sayangnya yang diuji, yang disayangnya yang diuji. Jadi banyak di sana juga kita mulai ngelihat sekeliling, oke, yang lebih kaya pengen berhenti. Ngelihat sekeliling, ada nggak sih yang happy ending, yang bandar judi, yang hidupnya tentram, makmur gitu ya, nggak ada masalah. Begitu lihat sekeliling, ada yang udah di penjara, ada yang udah dikhianati anak istrinya, minggat sama laki-laki lain, ada yang udah mati kena HIV/AIDS di sana ada yang dikhianati anak buahnya sendiri, ada yang tetap kaya sampai meninggal, tapi anaknya overdosis narkoba meninggal. Nggak ada yang happy ending, sehingga mikir, waduh, udah mah dikira ini sumber kebahagiaan, terus dikiranya kebahagiaan itu dapatnya dari sini, tapi kok nggak bahagia juga, yang lebih kaya juga nggak lebih bahagia, bahkan mereka pengen berhenti, dan sekeliling nggak ada yang happy ending. Nah, masih nggak mau keluar juga, aneh. Ya. Tapi balik lagi, kami tidak punya cukup nyali untuk meninggalkan itu semua. Duitnya gede Bu, biar gimana juga, terlampau melekat di hati, jadi akhirnya menjadi kecintaan, menjadi pesaing Allah di hatinya. Ya, tapi ketika diri ini udah takut kalau pulang mesti ngapain, berarti kan harus mulai dari nol lagi. Ya, di sana saya nggak nyentuh narkoba sama sekali, karena ngerasa narkoba itu bikin bodoh. Dan saya ngerasa yang saya dapat di sana itu waktu itu dapat dari hasil kecerdasan sendiri. Tapi si kecerdasan yang dibangga-banggakan ini nggak bisa menemukan jalan keluar. Kalau pulang ke Indo saya mau ngapain? Mulai dari nol lagi saya mau ngapain? Buntu. Ya. Dibikin seolah jadi kayak kecil. Padahal dulu ngerasanya hidung besar ya. Maksudnya serba ngerasa ujub. Ngerasa diri ini hebat. Karena nggak ada mau anak seumuran yang lebih kaya dari diri ini waktu itu. Tapi giliran dihadapkan kepada keputusan itu, ninggalin itu dan takut masalah rezeki, nggak bisa nyari jalan keluar. Sampai akhirnya memang Allah memberikan petunjuknya, ya tadi, dari ya mungkin satu-satunya orang yang nonton pengajian di tempat judi ya saya doang mungkin ya. Dilihatlah video, dilihat YouTube, yang lain masih sibuk dengan urusan perjudian tentunya. Yang muncul videonya AA terkait masalah rezeki, yang ngomongin janin. Ingat ya, bahwa kalau kamu udah gede tapi masih takut sama masalah rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Gimana ceritanya? Janin itu kan gak bisa apa-apa di dalam perut ibunya, belum bisa kerja, belum bisa ngomong, belum bisa berdoa ya. Tapi ibunya makan apapun, makan jengkol, makan pete, makan apapun ya, ketawa sih ibu, tentu nggak kemakan mejanya ya Bu ya. Terus oleh tubuh tetap diambil nutrisinya, ampasnya dibuang, disalurkan melalui plasenta, ari-ari mengalir ke bayi, menjadi nutrisi untuk si bayi tumbuh besar. Rezeki nggak itu bagi si janin? Rezeki. Tapi pertanyaannya, apakah si janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Terus kamu udah gede, bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud kepada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Ya puncaknya di situlah ya, ngerasa ditampol, ditutup video kajiannya, pesen tiket pulang. Ya. Maka baru 2017 Maret tuh pulang, 15 Maret 2017 baru deh mulai belajar ngaji, mempelajari Islam lebih dalam, berusaha lebih dalam. Dah aslinya mah masih bodoh, masih dangkal, masih santri, dah. Bukan ustadz sama sekali, nggak pantas ya. Apalagi kalau ngelihat, ingat masa lalunya dulu, ya Allah mudah bagi engkau mematikan hamba waktu masih di sana.
Tapi sekarang malah diajakin ngaji, ketemu orang soleh-soleha seperti kalian, Masya Allah. Nggak pantas ya kalau ingat ke situnya mah. Tapi ya Allahnya aja yang menutupi aib-aib. Ya. Tapi kan Koko udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima gitu. Kalau ada mungkin udah di screenshot, pajang di status. Ya. Gara-gara dipajang di status ria, jadi gugur lagi ini. Insya Allah. Nah lah ya, ngerasa seperti itu. Nah kalau diperhatikan wajahnya satu persatu sebentar. Nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini dari wajahnya. Nggak ada ya. Aman-aman. Bandar arisan adanya. Berarti kan yang paling banyak dosanya teh saya di sini. Terus berani-beranian kok ngomong tentang Islam, tentang agama. Justru enakan bicara agama. Karena sumbernya dari kebenaran. Kita bicara bisnis misal. Kok untuk bisnis untuk perusahaannya ibu harus pakai strategi marketing ini nih misalkan. Kata saya betul, kata orang lain belum tentu. Kenapa? Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau misalkan kita bicaranya contoh, wahai hadirin, orang muslim wajib sholat loh. Ada yang berani ngebantah? Enggak. Dari kiai sampai tukang mabuk juga tahu itu benar. Ya. Jadi tugas kita cuma memastikan apa yang akan disampaikan itu kita sudah memastikan itu adalah kebenaran. Misalkan beneran ada di Al-Qur'an. Beneran ada di hadis sahih terutama ya. Lebih utamanya lagi kalau bisa juga sudah diamalkan baru disampaikan. Bismillah. Ya. Kok orang jadi baik setelah ngobrol sama kita? Allah yang ngubah, bukan kitanya. Kok orang malah mencaci kita setelah ngobrol sama kita, setelah mendengarkan nasihat kita? Gak rugi, karena dari awal yang kita inginkan bukan supaya dia kagum, tapi agar Allah suka. Dan dari awal selagi niatnya benar, caranya benar, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Gak rugi. Ya. Apakah standar masuk surga harus mensolehkan berapa orang dulu? Enggak. Ya. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada diceritakan nabi-nabi yang bahkan gak punya umat satupun. Dari sekian banyak nabi ya, disebutkan. Mungkin yang harus kita hafal, tahu kan cuma ada 25. Tapi kan total ada banyak. Ya, ada banyak. Nah dari sekian banyak itu, ada yang bahkan tidak punya umat sama sekali. Hina kah? Enggak. Tetap mulia. Bahkan yang punya pengikut, hidup 400 tahunan. Raja berkuasa, tajir melintir, istri soleha, tidak pernah sakit, tidak pernah demam, batuk pun juga nggak pernah. Siapa? Firaun. Mulia? Enggak, hina. Terbukti sampai sekarang belum pernah ketemu ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun. Iya anaknya lucu banget bu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah ya. Enggak lah ya, tenang bukan dari situ. Jadi itu tuh judulnya itu ya, hijrah story ya. Gitu ya. Saya sedikit aja lah bicara tentang hijrahnya. Intinya mah sama soalnya. Ya. Silakan cari kebahagiaan dengan cara apapun. Sejatinya meskipun kita ngerasa itu semua bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi kan bahagia di hati. Yang bisa bolak-balikin hati Allah. Terus kita pengen nyari kebahagiaan, tidak mendekat kepada sang pemberi kebahagiaan. Pasti ada yang gak enaknya. Ya, makanya selalu ketemu tuh. Udah yang kaya masih ngeluh, punya jabatan masih korupsi, udah gitu yang populer masih depresi, ada aja. Ya, satu jenis orang doang bu, yang tidak pernah berkata mengeluh atas jalan yang dia pilih, yaitu orang yang telah benar-benar menemukan Allah dalam hatinya. Ada gitu orang soleh asli berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang dan soleh begini, kayaknya enakan diazab. Nggak ada kan? Meskipun dia untuk mendapatkan ketenangan itu dia harus ninggalin pekerjaannya dulu, ninggalin jabatannya dulu, ninggalin hartanya dulu. Kalau bahasa orang yang pecinta dunia mah dia teh jatuh miskin lah gitu. Tapi nggak ngeluh. Dan akan selalu kita temukan tadi orang yang katanya udah ngejar, wah sumber kebahagiaan kan duit, kok punya duit masih stres ada. Ya, bukankah cukup itu menjawab? Ya. Karena kalau memang manusia memang diciptakan untuk itu, untuk jadi kaya misal, ya seharusnya tenang setelah jadi kaya. Tapi enggak juga. Ya.
Meskipun rumahnya udah gede, di rumah gede gitu tetap aja tidurnya di kasur 1 kali 2 meter gitu ya. Apakah mungkin dia menggelinding ke seluruh bagian rumahnya gitu, guling-guling? Nggak mungkin ya. Rumah gede, aset di mana-mana ya. Udah mah hisapnya berat, yang nikmatin Mamang sama si Bibi ya. Di villa di puncak, luar biasa tau hidup si Mamang sama si Bibi. Setiap hari di taman yang indah metik bunga, Bibi, Mawar. Kita hari ini berenang yuk, seger, Masya Allah. Kemarin kan kita tidur yang di lantai 7, hari ini tidur yang di lantai 5 yuk, tidur. Bebas, ya. Yang menikmati villa itu setiap hari. Digaji pula, ya. Nggak dihisap pula, enak itu ya. Siapa yang dihisap? Yang punyanya. Repotnya tuh, Bu. Ya. Ngaku punya saya, didatengin setahun sekali juga enggak. Belum tentu didatengin setahun sekali. Karena ripuh menyembunyikan, wah ini mesti pakai atas namanya, nggak boleh nama saya nih. Wah ini mesti dicuci ini duitnya nih, masukin mesin cuci ya. Insya Allah ya, dan yang lain-lain. Capek ya, apa tuh yang didapat? Enakan jadi si Mamang sama si Bibi. Sok pindah ke puncak Bogor ya, jadi jaga villa ya. Seger lah berenang tiap hari ya. Bebas dari hisap insya Allah. Maka udahlah. Sok atuh nyari apa lagi tuh ya. Udah semuanya pasti pengen tenang, pengen bahagia. Mangga. Jadi gini aja lah. Kita selama ini udah ada yang nyari duit nih. Kalian pada punya pekerjaan? Minimal pernah kerja? Ada yang jualan, punya usaha? Buat dunia tuh ceritanya tuh. Dan kadang ada yang ngoyo banget. Ya, luar biasa. Sudah dapat ketenangan yang dicari? Atau malah rarujit, duitnya tetap ada? Bener dapat duitnya ada kok, tapi nggak ada waktu sama anak-anaknya. Ya, nggak ada waktu sama keluarganya, ya. Sampai akhirnya izin ya. Ini gara-gara sebulan dengan salah satu stasiun TV acara sahur. Oh mereka luar biasa kalau untuk urusan kerjaan, ya. Bisa sehari itu, kita mah pengajian ya. Ini misalkan kayak abis ini ada pengajian lagi, ntar pada asar ada pengajian lagi, ya. Kalau mereka mah syuting gitu, kerja nyebutnya ya. Kadang saking capeknya manggil suster atau manggil tenaga medis untuk pasangin infus, diinjek booster gitu ya. Jadinya mereka nyari duit banyak-banyak juga untuk keluar uang banyak untuk kesehatannya sendiri. Ya. Ada orang yang juga memang walaupun kurang enak juga ya, rebahan tiap hari tapi badan sehat gitu ya. Nggak dapat duit tapi juga nggak ada pengeluaran untuk biaya kesehatan. Nyari apa sih jadinya ya? Waktu pulang dari Thailand, saya ganti caranya. Karena udah pernah nyobain gaspol 24 jam tuh mikirinnya dunia terus. Ya. Sekarang pengen coba diganti. Ngaji dulu, beres kajian ini di mana kajian lagi berangkat lagi. Beres lagi misalkan ada belajar mana tahsin di mana berangkat. Pokoknya gitu, ada waktu sisa baru ngaji. Ada waktu sisa baru ngurusin dunia, ngurusin bisnis. Ya. Kan kadang kebalik ya, bisnis kerja segala macam, ada waktu luang hari Ahad sore ngaji lah seminggu sekali, kadang gitu ya. Nah ini dibalik, nyari ngaji dulu, ada waktu sisa baru urusin dunia. Coba pengen catat saya teh. Enggak tuh hidup-hidup juga. Karena udah nyobain bener-bener dunia semua, ya. Hidup mah hidup bener. Tapi kebahagiaan dan ketenangan yang dicari itu nggak dapet. Sekarang coba ditukar. Ujung-ujungnya enggak tuh dikejar juga sama dunianya.